Hai, kita bertemu lagi di One Week Google Sheets Mastery. Sekarang kita sudah masuk ke subbab yang keempat di bab 1, yaitu Relative and Absolute Cell Reference. Oke, kita lanjut ke next slide. Sekarang kita berkenalan dulu dengan dua jenis referensi pada Google Sheets. Ada dua saja. Yang pertama, Relative Reference, dan yang kedua, Absolute Reference. Keduanya memiliki sifat yang berbeda ketika kita melakukan copy atau fill pada sel. Jadi kalau relatif ini mudahnya itu berubah-berubah ya, kita hafalinnya dengan berubah-berubah. Kalau absolute berarti nggak berubah-berubah atau konstan. Oke, untuk lebih jelas kita langsung buka Google Sheets. Di sini saya sudah ada tabel daftar harga barang. Ini nama barangnya, harganya, biaya kirim, dan ada diskon 25% untuk semua barang. Nah, kita mau menghitung nih harga barang yang normal ketika ditambah biaya kirim, harga barang setelah diskon, dan harga barang setelah diskon ditambah biaya kirim. Kita kerjakan dulu yang harga normal ditambah biaya kirim. Nah, untuk menghitungnya ini sangat mudah. Kita pakai sama dengan harga ditambah biaya kirim. Lalu enter. Nah, ada fitur autofill sebenarnya di Google Sheets. Kalau mau autofill sampai ke bawah, tinggal klik yang ini, yang checklist. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai cara itu, bisa ditarik manual atau di drag seperti ini. Nah, ini namanya fill. Kalau teman-teman copy juga bisa. Misal yang ini saya copy ke bawahnya. Atau mau sekaligus di select dulu selnya, lalu di paste. Seperti ini. Secara default, referensi pada Google Sheets adalah relative reference. Karena ketika teman-teman melakukan fill, akan berubah referensinya. Dari yang ini, misalnya, membaca dari B2 tambah C2. Tapi ketika di drag ke bawah, atau di fill ke bawah, row-nya akan berubah. Dari tadi yang membaca row kedua, akan berubah membaca row ke-3. Begitu juga selanjutnya. Ini akan membaca row 4, dan yang terakhir akan membaca row 9. Itu tadi kalau datanya di drag atau di fill ke bawah. Bagaimana jika datanya kita drag ke sebelah kanan? Saya coba drag ke kanan. Dari yang tadinya 39.000 berubah menjadi 9.000. Apa yang terjadi di sini? Yang pertama adalah B9 ditambah C9. Berarti 3.000 ditambah 9.000. Yang di sini adalah C9 ditambah D9. Berarti 9.000 ditambah 0. Berarti hasilnya 9.000. Ketika di drag ke kanan, kolomnya akan berubah. Yang tadinya B akan berubah menjadi C. Yang tadinya C akan berubah menjadi D. Makanya di sini BC berubah menjadi C dan D. Jadi kalau di drag ke bawah yang berubah row-nya atau angkanya. Kalau di drag sebelah kanan yang berubah kolomnya atau hurufnya. Ini saya hapus dulu. Sekarang kita kerjakan yang harga setelah diskon. Untuk menghitung harga setelah diskon, berarti harga aslinya dikurang besarnya diskon. Cara menghitung besar diskon berarti harga dikali besar persentase diskon. Maka ketemu harga setelah diskon, yaitu 262.500. Nah, ini untuk sepatu. Kita coba, kita drag atau kita fill sampai jas hujan. Kita drag.
Nah, kalau langsung di drag seperti ini, sebenarnya hasilnya adalah salah. Kenapa salah? Karena harganya 100.000, harga asli. Setelah diskon tetap 100.000. Berarti ada salah perhitungan. Kenapa bisa salah? Karena defaultnya Google Sheets menggunakan relative reference. Ketika teman-teman mengkalikan tadi harga dengan diskon dan di drag ke bawah, referensi diskonnya berubah. Yang tadinya D2, yang ini, waktu di sini berubah menjadi D3. D3 tidak ada data diskon. Untuk membenarkannya berarti teman-teman perlu menggunakan absolute reference. Caranya adalah mengkunci row dari si diskon. Row berarti 2. Di depan 2 kasih lambang dolar. Jadi ketika di drag ke bawah, si D2 ini tidak akan berubah. Tetap referensinya di D2. Ini baru perhitungan yang benar. Sekarang kita mau menghitung harga setelah diskon ditambah biaya kirim. Ini gampang sekali sebenarnya, sama dengan yang kolom E. Caranya sama dengan harga setelah diskon ditambah biaya kirim. Lalu tinggal di autofill. Kenapa langsung autofill? Karena referensinya berubah tidak apa, karena di sini ada data biaya kirim semua. Di sini ada harga setelah diskon semuanya. Jadi tidak perlu pakai absolute reference. Oke, sekarang kita ke latihan yang kedua. Di sini saya mau buat tabel perkalian. Misal, yang ini, C4. Ini hasilnya harus 3 dikali 2. Begitu juga yang lain. Misal, G8. Hasilnya adalah 7 dikali 6. Untuk membuat ini sebenarnya gampang. Kita mulai saja dari B2. Di B2, kita mau menghitung 1 dikali 1. Kita buat dulu sama dengan 1 dikali 1. Tapi ketika nanti datanya di drag ke kanan, yang ini, kolom A, tidak boleh berubah. Maka di depan A perlu dikasih dolar atau absolute reference. Lalu ketika di drag ke bawah, data yang ini, row-nya tidak boleh berubah. Harus tetap di row 1. Maka yang di B1, di depan 1, perlu dikasih dolar atau absolute reference. Di sini kita enter. Lalu kita drag ke bawah dan di drag ke kanan. Maka jadi tabel perkalian. Kita coba tes dulu. Misal di sini. 6. 5 dikali 4. Jawabannya 20. Misal di sini. I9. 8 dikali 8. Hasilnya 4. Berarti perhitungannya sudah benar. Cukup sekian untuk video Relative and Absolute Cell Reference. Sampai bertemu di video selanjutnya.